Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nun sakinati wa tanwini. Dari bait ini kita artikan per mufradat dulu, kemudian saya jelaskan secara global. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhutawini. Linuni untuk nun intaskun ketika disukun, walitanwini dan tanwin, arba'u ahkamin itu ada 4 hukum. Tawyini itu adalah penjelasan musannif. Maksudnya adalah jika ada nun mati, nun intaskun, linuni intaskun itu nun ketika disukun, murid tanwini dan tanwin, arba'u ahkamin itu ada 4 hukum. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Nah, menurut bait ini ada 4 hukum. Apa 4 itu? Yang pertama adalah seperti di bait bawah ini yang akan saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Yang pertama adalah idhar. Fal awwalul idharu. Yang pertama adalah yang awal adalah idhar. Qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf. Lil halqi, huruf halq. Sittun itu ada 6, rutibat ditertibkan, fal ta'rifi maka ketahuilah. Adapun huruf-huruf halq itu adalah hamzun, hamzah, haun, ha, thumma ainun, kemudian ain, ha'u, kemudian ha. Muhmalatani yaitu yang sepi dari, muhmalataini yang sepi dari titik ain dan ha itu, thumma ghainun kha, kemudian ghain dan kha. Yang pertama adalah idhar. Idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halq, huruf yang sedang satu tenggorokan. Apa huruf halq itu? Huruf halq ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, ain, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, itu ada 6. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 tadi, maka harus dibaca jelas. Contoh, man amana, yanhauna, an'amta, yanhituna, liman khofa, haliman ghafura. Cara membaca seperti man amana, ini enggak dibenarkan. Terus kemudian yanhauna, ini enggak benar, kurang tepat. An'amta, ini enggak boleh juga. Yanhituna, ini enggak boleh. Atau haliman ghafura, ditahan, ini yang kurang tepat ya. Terus kemudian liman khofa, ini nggak boleh juga. Selanjutnya ada idgham. Idgham itu yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafaz yarmiluna. Nah, idgham di sini kalau dalam buku ini digabung menjadi satu. Sebenarnya ada 2, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah, dan hurufnya juga digabung menjadi satu. Nah, seandainya dipisah, itu hukumnya ada 2. Ada yang idgham dengan gunnah dan mendengung, dan ada idgham yang tanpa mendengung. Nah, yang dengan mendengung ini, idgham yang dengan mendengung ini penjelasannya yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yanmu. Itu. Contoh misalnya cara bacanya harus mendengung. Wa minan nasi may
yaqulu wa minan nasi may yaqulu. Nah, ini sesuai dengan nazamnya. Fasani idghamun bisittatin atat fiyarmaluna indahum katabata lakinna kismani kismun yudghama fihi biwunnatin biyan mu'lima. Yang kedua adalah idgham yang hurufnya ada 6 itu terkumpul menjadi yarmiluna. Itu kalau untuk belajar notnya menurut makna tekstualnya, lakinnaha kismani kismun yudghama, akan tetapi keduanya ada dua bagian. Kismun yudghama, yang pertama ada bagian yang diidghamkan fi bi gunnatin biyan mu'lima dengan gunnah, kemudian huruf-hurufnya yaitu yanmu mu'lima itu diketahui itu. Nah, dikecualikan dari idgham bi gunnah ini adalah ketika dalam satu kalimat. Hal ini dijelaskan di dalam baitnya, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ladunya thumma sifanin tala. Nah, ketika ada nun mati, jadi hukum tadi yang yanmu itu harus dalam beda kalimat. Tapi kalau dalam satu kalimat tidak boleh gunnah. Contoh